Tapi yang Ratna tak kuasa menahan tangis. Menemukan putrinya dalam kondisi mengenaskan dalam lemari di rumah pelaku pembunuhan di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sang buah hati yang baru berusia 5 tahun tewas di tangan seorang remaja putri berusia 15 tahun yang juga tetangganya. Orang tua korban sudah kehilangan buah hatinya sejak Kamis malam pekan lalu sebelum akhirnya ditemukan polisi pada Jumat pagi. Berdasarkan hasil olah TKP, korban berinisial AP dibunuh oleh pelaku NF di kamar mandi rumahnya pada Kamis sore. Usai dibunuh, jenazah korban dibawa ke lantai 2 rumah dan disembunyikan di lemari pakaian. Dari pengakuan pelaku, ia tega menghabisi nyawa korban lantasan terinspirasi film bertema pembunuhan yang sering ditontonnya. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku selama ini hidup dengan ayah kandung, ibu tiri, dan adik tirinya. Kepada polisi, ia juga mengaku membenci orang tua kandungnya karena bercerai. Di TKP, polisi menemukan sejumlah catatan berupa tulisan dan gambar yang dibuat pelaku. Korban dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta dengan diiringi duka keluarga. Saat jenazah bocah yang masih berusia 5 tahun ini dimasukkan ke liang lahat, ibu dan nenek korban jatuh pingsan. Pelaku berinisial NF kini menjalani observasi di ruang isolasi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Proses observasi dilakukan maksimal 14 hari guna memastikan kondisi kejiwaannya. Hasil observasi akan diserahkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan seorang remaja yang dilakukan seorang remaja terhadap bocah 5 tahun di Sawah Besar, Jakarta Pusat ini masih menunjukkan misteri. Dan beredar kabar dari pihak kepolisian bahwa ada beberapa sketsa yang dituliskan oleh pelaku yang menunjukkan sebuah emosi atau psikologis dari pelaku. Dan untuk membahasnya, di studio sudah hadir ada seorang grafolog, ada Mbak Deborah Dewi. Selamat siang Mbak Deborah. Mungkin kita akan bahas satu persatu dari tulisan, coretan, sketsa, semuanya yang digambarkan oleh pelaku. Mungkin sebelumnya kita akan bahas dulu keterkaitan antara tulisan ini terhadap psikologi seseorang itu seperti apa sih Mbak Deborah? Fakta bahwa setiap kali karyawan mau melamar bekerja, mereka melalui serangkaian psikotes dan itu selalu ada tes gambar. Kedua, meskipun zaman sudah digital, tetap verifikasi identifikasi seseorang menggunakan tanda tangan. Bahwa coretan, tulisan atau gambar itu sebetulnya adalah gestur grafik dari setiap manusia menggambarkan karakter dan perilakunya. Peristiwa ini menurut saya adalah tragedi untuk semua pihak. Secara khusus saya berbelasungkawa terhadap keluarga korban, tapi saya yakin ini juga pukulan kepada keluarga pelaku, karena orang tua mana yang mau anaknya tumbuh menjadi seperti ini. Secara umum juga secara dampaknya itu menimbulkan kecemasan sosial, karena dari mana kita tahu seseorang yang terlihat baik-baik dari luar sebetulnya di dalamnya ternyata mengalami gangguan perilaku. Jelas kita harus menunggu hasil observasi psikiater terhadap NF. Tapi fakta bahwa satu, melakukan pembunuhan, kedua, dan memberikan statement merasa puas, itu sudah pasti di luar batas kewajaran. Jadi antara tulisan tangan dan gambar terhadap karakter dan perilaku seseorang itu kaitannya sangat erat. Dari sini menurut saya kita semua bisa melihat bukti nyata gitu ya, bahwa di sini saya membawa juga contoh-contoh yang lain gitu ya, bahwa saya menemukan, kebetulan saya memang punya 3 sampel tulisan tangan, 3-tiganya bukan warga negara Indonesia, jenis kelamin berbeda, umur berbeda, tapi mereka punya satu kesamaan dengan NF. Yang pertama adalah keempat-empatnya mempunyai, kalau dilihat secara kasat mata, tulisan tangannya berbeda. Tapi kalau dilihat dari parameter grafologi, ada beberapa indikator yang sama. Dan perilaku yang sama adalah keempatnya terlibat dalam sebuah pembunuhan dan tidak merasa menyesal. Ini adalah studi kasus yang membuktikan
sudah waktunya semua orang, terutama orang tua ya, karena kan layer terdekat dari anak adalah orang tua. Tidak menganggap remeh coretan dan tulisan tangan anak-anak, karena bukan bisa jadi sebetulnya tulisan dan gambar-gambar yang dibuat itu adalah ungkapan nonverbal. Apa yang dipikirkan, kemudian apakah ada gangguan perilaku atau tidak gitu ya, dan itu adalah warning sign yang paling mudah didapatkan sebetulnya. Baik. Nah, ini Mbak Deborah, kita akan bahas satu persatu begitu. Kalau kita lihat di sini, ini adalah sebuah coretan tangan dari pelaku, betul? Yang pelaku yang nomor 2. Yang nomor 2, oke. Iya. Nah, ini sudah saya perbesar gitu ya. Jadi sebetulnya ada beberapa tanda yang perlu diwaspadai apabila semua orang tua atau siapapun menemukan beberapa warning sign seperti satu. Dari segi arah menulis berubah-ubah secara ekstrim dalam setiap tulisan. Kebetulan memang di setiap tulisan yang dibuat oleh NF ketika saya amati itu memang semua arahnya berubah-ubah. Kedua, dari segi size ukuran. Kalau misalnya terdapat perubahan ukuran yang cukup ekstrim dari huruf-huruf vokal A, E, I, O, U. Tiba-tiba dalam satu kata menulis kalimat makan. A yang pertama besar 5 mm, A yang kedua tiba-tiba 2 mm. Drastis, setiap kali menulis selalu berubah-ubah. Kemudian warning sign yang ketiga adalah ada bentuk segitiga di area-area yang tidak seharusnya ada. Contoh ini yang ditandai oleh garis merah ya? Dalam sistem pendidikan manapun tidak ada penulisan atau pengajaran abjad yang memberikan bentuk atau mengajarkan bentuk segitiga di beberapa huruf tertentu seperti huruf T, huruf Y, huruf G, itu tidak ada. Dan tanda ini ditemukan juga di buku diary dari pelaku ini ya? Di semua tulisan. Di semua tulisannya. Di semua Artinya ini konsisten ya tulisannya. Konsisten, betul. Itu kata kuncinya Mbak. Karena ketika mungkin siapapun pemirsa yang menonton ini dan mulai melihat tulisan tangan, kalau hanya muncul 1, 2 dan tidak ada pengulangan pola, abaikan. Kemudian yang kedua, sign yang harus diperhatikan itu tidak hanya 1 gitu ya, tapi tadi sudah saya sebutkan 3. Terus kemudian yang keempat juga perhatikan ketika menggambar. Dalam semua gambar yang dibuat, khususnya gambar-gambar yang mencerminkan wajah, apabila secara konsisten selalu 1, entah itu wajahnya sendiri dicoret-coret, gitu kan, atau menampilkan ekspresi kesedihan maupun kemarahan. Kalau dalam kasus NF ini selain selalu konsisten kesedihan, juga kalau Slenderman ini kan memang wajahnya tidak ada, gitu ya, karena gambar wajah itu merepresentatifkan diri sendiri secara tidak sadar. Itu adalah salah satu alat proyektif tools tes. Nah, jadi keempat-empatnya itu perlu dicermati sebagai tanda waspada ya, red signal bahwa sudah saatnya kalau selalu pola itu muncul dalam tulisan tangan dan gambar, it's time to talk. Sudah waktunya berbicara dengan siapa? Dengan yang ahli, dengan psikolog anak, dengan psikolog remaja gitu ya. Dan orang tua betul penanggung jawab utama untuk anak. Tapi dalam proses parenting gitu, kita tuh mendampingi tumbuh kembang anak, kita tidak perlu sendiri. Jangan jadikan psikolog atau psikiater tuh sebagai momok gitu. Tapi justru menurut saya sendiri pun juga ada Mbak berkonsultasi, berdialog gitu ya dengan psikolog anak untuk memantau tumbuh kembang anak saya. Bukan berarti ketika kita berdiskusi dengan psikolog berarti anak kita sakit. Tidak selalu gitu. Tapi kita bisa mendapatkan insight yang di luar pengetahuan kita untuk memberikan solusi kepada anak. Baik, Mbak Deborah, jika kita berkaca pada kasus ini, banyakkan gambar yang tadi Mbak Deborah sebutkan bahwa wajahnya mencerminkan kesedihan gitu. Apa karakter apa yang bisa dibaca dari pelaku ketika menggambarkan kesedihan itu? Apakah ia membendam kekecewaan kah, ataukah kesedihan yang sangat mendalam yang mungkin traumatis ia rasakan seperti itu? Kalau saya menganalisa tidak hanya dari gambar, tapi saya gabungkan semua sampel tulisan tangan yang ada maupun gambar, itu memang secara garis besar mencerminkan bahwa NF dari seluruh sampel yang ada, satu, ada kebingungan emosi gitu ya. Dia bingung gitu antara yang dia rasakan, mau sedih, mau senang gitu kan. Kemudian yang kedua, sebetulnya dia ternyata sensitif
Nah ini kan yang tidak nampak ya. Kadang-kadang orang yang terlihat datar atau biasa-biasa saja, tenang, dianggapnya kuat atau tidak sensitif. Ternyata NF ini sangat sensitif. Jadi kan kita tidak tahu, mungkin hanya satu kata, dua kata itu bisa melukai dia, dan ketika luka itu selalu dipendam, akhirnya di satu momen tertentu self defense mekanismenya lemah, pecah lah itu semua. Jadi ada sensitivitas, ada kebingungan emosi gitu ya, antara sedih, kesenang, dan juga ada level agresivitas yang tinggi. Ini juga ternyata analisa ini dikuatkan dengan beberapa statement yang dia tulis di papan curhat. Kan ada di buku, ada di papan. Seingat saya di papan curhat itu sempat disampaikan dia menulis apa ya, seperti saya ingin berubah tapi saya butuh, I will learn to change but I need more time. Berarti kan dia sadar ada sesuatu yang salah pada dirinya. dirinya. Tidak tepat, tapi mungkin dia tidak tahu harus ke siapa, kemana gitu kan. Padahal kalau masyarakat tahu, nah ini kemarin saya dapat banyak komen, oh ke psikolog kan mahal, mahal murah, satu relatif tergantung dari solusinya. Baik. Kedua juga mungkin belum banyak yang tahu bahwa di BPJS pun saya tuh pernah melihat layanan konsultasi psikologi itu kalau tidak salah 15.000. Jadi sebetulnya pemerintah juga sudah menyediakan gitu ya dengan adanya layanan konsultasi psikologi di fasilitas BPJS. Ini kan sesuatu yang solusi yang sangat membantu masyarakat gitu. Jadi dari analisa ini itu yang perlu dicermati, warning sign dari gestur grafik. Mbak Deborah, ini kabarnya juga pelaku sudah diperiksa kejiwaannya, dan kita ingin mengetahui bagaimana kondisi terkini langsung dari RS Polri. Sudah ada Eti Juwitasari di sana. Eti, bagaimana hasil pemeriksaan dari pelaku yang membunuh bocah di Sawah Besar, Jakarta Pusat? Ya, Devi, Lovi, dan juga pemirsa, remaja 15 tahun berinisial NF yang merupakan pelaku pembunuhan balita 5 tahun yang merupakan teman bermain ataupun tetangganya di Kelurahan Sawah Besar, Jakarta Pusat, kini sudah mulai dilakukan observasi. Dan pelaku ini sudah observasi ini dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku sudah datang sejak hari Minggu sore kemarin, namun tim dokter baru mulai melakukan observasi sejak hari Senin kemarin. Hal ini dikarenakan hari Sabtu Minggu merupakan hari libur dari rumah sakit. Dan proses observasi ini memakan waktu maksimal 14 hari ke depan. Dan saat ini tim media sudah mendapatkan informasi dari pihak rumah sakit bahwasannya hal ini dilakukan guna mengetahui kondisi kejiwaan dari pelaku NF ini. Dan nantinya hasil observasi ini akan tertuang dalam sebuah laporan visum dan nanti akan diserahkan ke bagian penyidik atau pihak penyidik. Dan saat ini pelaku sudah masuk ke dalam ruang isolasi. Tadi saya mengobrol atau berbincang dengan tim humas dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini. Kami, tim media, tidak diperbolehkan untuk meliput maupun mewawancarai dokter yang bertugas melakukan observasi ini. Hal ini dilakukan agar dokter dapat fokus memeriksa pasien, dan pihak rumah sakit berjanji pada hari Senin mendatang akan dilakukan konferensi pers, dan tim dokter yang memeriksa pasien NF ini akan memberikan update dari perkembangan observasinya. Devi, Lovi. Terima kasih Eti Juwitasari melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati.